Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti pada sehat semua kan, pada senang semua. Kita bisa ketemu lagi. Kalau minggu kemarin kita ketemunya di Zoom, sekarang kita ketemunya di YouTube. Teman-teman dan juga adik-adik semuanya udah siap kan untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Pasti siap dong, harus siap dong ya. Hari ini sekolah minggunya dipimpin dengan Kamila dan juga Kak Dita. Sebelum kita mulai acara sekolah minggu, mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kita pujikan sekali lagi ya teman-teman. Mari teman-teman dan juga adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk lagi ke dalam sekolah minggu anak pada hari ini, kita siapkan hati juga pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKJ Semarang Barat ya Tuhan, kembali datang ke hadirat-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ini, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Ampunilah ya Bapa, atas segala dosa juga kesalahan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya atau pencobaan, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang baik untuk teman-teman sekitar juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami pada hari ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, sekarang kita mau masuk firman. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau memujikan lagu pengantar firman, Yesus sayang padaku. Dengan bangkit berdiri. Mari teman-teman dan adik semuanya, kita siapkan hati juga pikiran kita. Kita mulai fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan sikap duduk yang baik
ada telinga yang terbuka, juga hati yang terbuka untuk siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Eti dengan tema khotbah hari ini adalah kasih itu berkorban. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu. Apakah anak-anak sudah siap? Yuk semuanya duduk yang manis. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah Bu Evi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk dapat menyampaikan pesan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudah siap? Ya, sebentar lagi Bu Evi akan memperlihatkan sebuah gambar. Ya, coba dilihat gambarnya baik-baik. Gambar apa itu? Nah, sudah ada yang tahu gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar orang yang sedang memanggul salib. Di zaman dulu pada masa Alkitab, orang yang sudah melakukan kejahatan yang berat, dia dihukum dengan cara disalibkan. Ini adalah hukuman yang sangat menakutkan anak-anak, karena orang yang dihukum dipaksa untuk mengangkat sendiri salibnya menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Di sana penjahat itu akan tergantung di atas kayu salib, dan setiap orang yang melihatnya tahu bahwa orang itu sudah melakukan kejahatan yang sangat berat. Itu adalah hal yang sangat memalukan, terutama bagi penjahat itu sendiri anak-anak. Adakah anak-anak yang tahu kenapa salib itu sangat penting bagi orang Kristen? Ya, itu karena Tuhan Yesus mati disalibkan. Apakah Tuhan Yesus itu orang yang sangat jahat? Tidak. Apakah Tuhan Yesus itu sudah melakukan kejahatan yang berat? Tidak. Tuhan Yesus tidak pantas disalibkan. Tapi Tuhan Yesus mau melakukannya karena Dia sangat mengasihi kita. Bagaimana caranya? Mari Bu Evi kasih tahu. Sepanjang hidupnya di dunia, Tuhan Yesus selalu mengerjakan perbuatan kasih. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan dari tubuh orang-orang, memberi makan banyak orang, melakukan banyak sekali mujizat yang mengagumkan. Bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati jadi hidup kembali. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah mengatur agar Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, dan kemudian Yesus dihukum dengan cara disalibkan. Para prajurit sudah memukul dan mencambuk Yesus, memahkotainya dengan mahkota yang dibuat dari duri, dan mereka menyuruh Yesus mengangkat salibnya ke sebuah bukit bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, dan di sana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tidak disalibkan sendirian. Bersamanya disalibkan dua orang penjahat, satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Lalu Pilatus, pemimpin prajurit Romawi, menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib. Tulisan itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Para imam kepala marah. Mereka tidak setuju dengan tulisan tersebut. Dia bukan raja kami, kata mereka. Dia sendiri yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi. Tapi Pilatus tidak menghiraukan mereka. Tulisan itu tetap terpasang di atas salib Yesus. Kemudian para prajurit mengambil pakaian Yesus dan membaginya. Jubah Yesus juga diambil dan diundi di antara mereka.
sama seperti yang telah ditulis dalam kitab suci. Yesus melihat bahwa ibunya ada di sana bersama murid-murid yang lain. Dia melihat ibunya menangis dengan sangat sedih. Lalu Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya agar mereka menerima ibunya dalam rumah mereka. Setelah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Lalu Yesus meminta minum, dan para prajurit pun memberinya anggur asam untuk mengurangi rasa sakitnya. Setelah minum, Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Sedih sekali ya anak-anak, tapi apakah Tuhan Yesus mau disalibkan hanya karena dia ingin kamu merasa sedih atas kematiannya disalib? Tidak, Tuhan Yesus mau mati disalibkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dan kepada semua orang. Kita sudah berbuat kesalahan, kita nakal dan berbuat dosa. Akibat dosa kita harus dihukum. Dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi terpisah. Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menggantikan kita menerima hukuman atas semua dosa-dosa kita. Akibat dari kematian Tuhan Yesus, dosa kita jadi diampuni dan hubungan kita dengan Tuhan jadi baik kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Apakah kalian juga mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus mengasihi kalian? Nah, kalau benar mengasihi, Tuhan Yesus juga ingin kalian juga berkorban. Bukan dengan cara disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kalian untuk mengasihi. Siapa yang harus dikasih? Mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang. Ya, kalau kalian mengasihi semua orang, kalian juga akan rela mengorbankan kesenanganmu, mengorbankan waktu bermainmu. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang ada di sekelilingmu. Contohnya ya, Mama membutuhkan bantuan kalian untuk menyapu. Kalau kalian mengasihi, kalian akan bersedia melakukannya. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan. Waktu yang dipakai untuk menyapu bisa dipakai untuk bermain. Tapi karena kalian mengasihi, kalian membantu Mama. Itu adalah hal yang baik. Tuhan Yesus sangat suka kepada anak-anak yang mengasihi. Tapi kalau kalian merasa keberatan melakukannya, coba lagi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita ini betul-betul mengasihi? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga karena Tuhan sudah mau disalibkan, menanggung segala dosa kesalahan kami. Kami juga mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami, dan kami juga mau berkorban untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami dengan cara membantu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami ketika kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita waktunya apa, Kamila? Untuk memberikan persembahan kita siapkan persembahan yang terbaik, sedikit dari apa berkat Tuhan yang telah kita terima sepanjang hari ini.
Ya, teman-teman, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita pujikan lagu Aku Diberkati. Sekarang kita udah mau selesai ibadah sekolah minggunya. Mari kita tutup dalam doa. Ayo teman-teman ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan sudah berikan kami berkat, berikan kami firman, sehingga kami bisa belajar untuk melakukan kebaikan di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan kiranya senantiasa berkati kami, berkati orang tua kami dalam mengajar kami, supaya kami senantiasa bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pimpin jalannya sekolah minggu pada hari ini. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekolah minggu semuanya, hari ini sekolah minggu untuk YouTube sudah selesai. Jangan sedih karena minggu depan kita bakal ketemu lagi di sekolah minggu Zoom. Jadi jangan lupa untuk berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan Yesus disalibkan. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Dadah!